Udah sore, selamat sore teman-teman. Sore Semoga semuanya. semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja, yang lagi sakit segera pulih, yang udah sehat, terus dijaga kesehatannya ya. Karena seperti yang kita tahu sekarang angka COVID di luar sana lagi tinggi-tingginya, dan nggak cuman yang kita dengar dengan COVID aja, tapi sekarang udah mulai banyak muncul varian-varian lain. Contohnya ada varian Delta, yang terbaru ada juga varian Kappa ya, kalau nggak salah, varian Kappa yang terbaru juga udah masuk ke Indonesia. Jadi udah harus mulai extra protection juga. Tapi di samping angka COVID yang sekarang tinggi, ternyata kalau dari info DKI Info, Instagram DKI Info, pertanggal 3 Juli angka kesembuhannya sudah mencapai 13.200 orang per hari. Itu kabar yang baik. Akan lebih baik lagi mungkin kalau angka kesembuhannya ini kita tambah ya. Jadi Indonesia biar cepat pulih. Nah, salah satu caranya adalah harus ngejaga imun sistem sendiri. Tapi gimana sih caranya ngejaga imun sistem sendiri? Kalau ngelihat di sosial media, kalau ngelihat berita di mana-mana, kayaknya ada banyak banget cara untuk ngejaga imunitas. Olahraga, berjemur, minum suplemen atau vitamin. Tapi karena aku bukan expertnya, ada yang lebih expert di sini, ada Dokter Indi yang udah gabung barengan sama kita, teman-teman Digi Asia di Digitalk. Kita bakalan langsung ngobrol-ngobrol sama Dokter Indi perihal bulletproofing your immune system. Ini basic understanding-nya. Harus ngerti dulu apa sih yang namanya bulletproofing your immune system itu secara nutrisional juga, dari environmental medicine-nya juga. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke bahasan ini, kita kenalan dulu sama Dokter Indinya. Selamat sore, Dokter Indi. Selamat sore, Mbak Kandita. Sehat, Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dr. Indira Parwitasari Tranggono, MBA, FINEM. Nah, ini kita kenalan dulu, Dok. Dokter ini dulu adalah sebagai dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dari tahun 91 sampai dengan 97. Terus juga Master of Business Administration dari Kent Business School, University of Kent, Canterbury. Ini 2003-2004, terus sebagai dokter poliklinik dan IGD di Rumah Sakit PMI Bogor juga, ini dari tahun 2006 sampai 2009. Lalu sebagai dokter konsultan kosmetologi di Ristra Indolab, ini dari tahun 2009 sampai dengan 2016. Dokter akupuntur juga dengan sertifikasi Ladika, ini Jakarta 2010. Lalu Fellowship Awarded in Nutritional and Environmental Medicine FINEM, ini 2019-2020 di Sukya, Cochin, India. Benar nggak tuh, Dok, aku bacanya? Cochin? Betul sekali. Betul ya. Terus juga sebagai member of ICFAM, ini Indonesian Community of Functional and Advancement Medicine, Jakarta, dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Member of Functional Medicine Indonesia, ini tahun 2020 sampai dengan sekarang, dan sebagai dokter Functional Medicine Klinik Vinka Wellness di Jakarta Selatan tahun ini. Kalau gitu, dokter, boleh kita langsung mulai aja ya, Dok? Boleh, monggo. Gimana nih, Dok? Silahkan, Dokter Indira. Selamat sore kepada semua Digi Asia Bios ya. Bios atau Bios? Bios, Dokter. Digi Asia Bios. Selamat sore, semangat semuanya. Salam sehat dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, udah diundang untuk sharing. Saya orang yang cerewet, suka sekali ngomong, suka sekali. Jadi kalau ditanya sedikit, saya akan jawabnya banyak. Dan saya happy sekali untuk bisa mengajak teman-teman di Digi Asia Bios juga untuk hidup sehat, untuk mengerti betapa pentingnya imun sistem itu, betapa tidak usah takutnya kita menghadapi apapun virus dan bakteri yang bertebaran di sekitar kita, yang walaupun akan berganti terus, akan bermutasi terus, jadi kitanya yang harus di-prepare, kitanya yang harus siap, kitanya yang harus bulletproof lah, ya, kitanya harus bulletproof. Jadi karena kalau diharapkan bakteri dan virus itu akan hilang, tidak mungkin. Jadi yang diharapkan berubah adalah manusia untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih bulletproof. Oke, ini sebelumnya saya
ini ya disclaimer saya hanya mau share my knowledge as functional and integrative medicine practitioner. Juga saya suka sekali share ya, spread the goodness of knowledge to save life as much as possible during this pandemic. Dan ini salah satu cara saya educate klien-klien saya terhadap healthy lifestyle. Next. Pak Kandita apa Mas Dian nih? Oke. Ini ada payung, ada tentunya udah tahu ya ini virus-virus bertebaran, ada virus, ada bakteri sebenarnya. Imun sistem itu apa sih? Seperti payung, seperti jaket, seperti perisai. Your natural protection against invaders. Invaders ya bisa virus, bakteri, jamur, parasit, ya, atau orang jahat ya, atau ilmu hitam bahkan ya. Nah, imun sistem itu sebenarnya terbagi ada 3. Yang paling luar itu level 1 adalah barriers. Kayak yang pertamanya nih, tameng pertama. Kita tahu ada kulit. Seluruh tubuh kita ditutup oleh kulit ya. Kulit kemudian, jadi pertama kali yang akan menampis adalah kulit. Kulit dan di sini disebutkan silia. Silia itu adalah tonjolan-tonjolan sepanjang lining atau lapisan mukosa. Mukosa atau ya lapisan, kalau kita buka mulut ada lapisan yang basah, di hidung juga ada, itu mukosa, namanya mukosa layers. Itu dari mulai hidung, mulut sampai ke saluran pencernaan, sampai ke usus, sampai ke bawah itu ada yang namanya silia. Apalagi di usus, silia tonjolan itu. Nah, itu termasuk jadi sistem level 1-nya yaitu barriers. Kemudian level 2-nya innate immunity. Innate immunity itu innate itulah inborn. Jadi imun sistem yaitu termasuk sel darah putih dan lain-lain yang memang sudah kita bawa dari lahir. Jadi inborn. Kita sudah lahir dengan innate standard imun system. Yang ketiga adalah adaptif. Adaptif itu didapat bila kita menghadapi invaders. Jadi pertama dia ketemu, kemudian dia belum bereaksi, kemudian dia diserang lagi, dia membuat reaksi sel memorinya ingat, nah baru terjadilah yang namanya adaptif imun system. Ya, itu supaya nggak bingung ya, nggak bertele-tele dan nggak bosan. Jadi ada barriers, ada level 2 innate immune system, ada adaptive. Innate yang kita bawa dari lahir, ya, yang inborn with sama kita. Adaptif kita dapat dengan tempaan hidup ya, tempaan dari kita ketemu sama siapapun, nantilah bakteri, virus, ya, pengalaman, ada yang namanya adaptive immune system. Next. Nah ini gambarnya. Kalau dikasih gambar supaya nggak ngantuk dan agak mudeng ya, innate immune system, rapid response. Jadi begitu ada reaksi, ini petugas-petugas ini yang akan menyerang terlebih dahulu. Ada makrofag itu semua sel darah putih ya. Ada natural killer cell, ada dendritic cell, ada neutrophil, eosinophil, basophil. Ini kalau di pemeriksaan lab kita bisa lihat di pemeriksaan darah lengkapnya apa sih gitu ya. Ya ada natural killer. Terus kemudian rapid response ya langsung. Nah, adaptive immunity akan bereaksi setelah innate immunity. Ya, itu ada B, ada namanya sel-sel limfoid, mungkin tahu ya, sel limfoid sama limfosit, sel darah putih juga, tapi beda bagian. B sel, T sel, kemudian ada CD4, CD8. Mulai terbentuknya antibodi adalah tugasnya si adaptive immunity ini. Nanti kalau yang terhadap vaksin ya, kita dimasukin vaksin yang bereaksi adalah ini, B sel, antibodi. Next. Nah, ini tadi ada innate immunity, yaitu yang lahir dari lahir ya, jadi inborn with. Contohnya nih organs, tissue, jaringan, sel dari imun sistem yang you are born with. Contohnya tadi kulit. Kemudian ada yang didapat acquired. Acquired ini bisa dibagi lagi menjadi aktif sama pasif. Aktif ini yang tadi saya bilang adaptif, dia berkembang sendiri terhadap respon dari misalnya vaksinasi atau infeksi aktif. Misalnya tadi Pak Irman ya, Pak Iman kan lagi COVID ya, dalam masa penyembuhan. Jadi timbulnya active immunity. Nanti akan timbul herd immunity ya kalau di Pak Iman tadi ya. Jadi imunitas aktif ketika dia terinfeksi atau divaksinasi. Ya, kemudian passive immunity kalau memang develops after you receive antibodies from someone or someone else ya. Itu biasanya misalnya ada ibu menyusui, kemudian injeksi infus ya, injeksi infus, transfusi dan sebagainya. Nah, tadi active immunity ada 2, natural sama artificial.
Natural itu dari infection, yang kita kena infeksi lah, flu, batuk pilek, ya. Kemudian artificial itu yang dari vaksinasi, karena vaksinasi itu dibuat, kemudian ada yang macam-macam, ada yang dilemahkan, ada yang dari viral vector, ada yang dari mRNA, ya, yang teknologi baru itu dimasukkan dengan tujuan sama, yaitu membuat sel memori supaya sistem imun kita ingat, oh ini nih, oh ini mirip nih sama yang misalnya kalau saya disuntiknya Sinovac, ya, Sinovac itu varian pertama. Begitu yang masuk varian Delta nih, ya, dia at least sudah ada kemiripan, biarpun beda, ada kemiripan. Jadi dia sudah mengenali. Jadi ada reaksi attack ya dari si sistem imun kita paling tidak. Tapi tentu saja kalau bisa kita imun sistemnya udah ready dulu, udah siap dulu. Jadi nggak pakai masuk dia. Kadang-kadang kalau kita imun sistemnya sudah kuat, mungkin si virus itu lewat saja, nggak bereaksi. Kalau OTG apa nih? Kalau OTG itu bisa dengan tanpa tanda ya. Dia bisa karena imun sistemnya lumayan lumayan dia hidupnya lumayan sehat, tidak merokok dan lain-lain. Atau anak-anak ya masih muda yang imun sistemnya masih lebih bagus daripada kita. Dengan tentu saja anak-anak yang hidupnya juga bagus ya, nggak yang main game terus di dalam kamar ya, nggak ada terpaparan sinar matahari. Nah, itu bisa saja menimbulkan reaksi infeksi tapi sangat minim. Karena apa? Karena imun sistemnya sudah bangun duluan, sudah ada musuh tuh, kita udah serang, kita udah attack, ya. Itu bisa terjadi. Jadi lewat itu. Lewat beneran. Jadi nggak ada tahu-tahu pas dilihat antibodinya tinggi. Karena sebenarnya ada yang masuk tapi imun sistemnya udah kayak gerak cepat gitu, ya. Next. Nah, ini COVID, long term immunity and vaccines tadi seperti yang saya jelasin. Si vaksin itu kan immunity yang pasif tapi yang artificial ya. Jadi dibuat. Vaksin ini tujuannya adalah mendidik si imun sistem ya, menggunakan bentuk yang tidak berbahaya dari virus ya, virus yang dilemahkan dan lain-lain ya, ada macam-macam. Tujuannya sama, yaitu activate your adaptive immune response ya. Jadi yang adaptif bukan yang innate. Ini udah dijelaskan tadi, B cells ya, yang make highly specific antibodies to stop the virus getting into your cells, ada B. Kemudian ini semuanya sel-sel darah putih juga ada yang T cell yang bisa mengaktifate natural killer cell, jadi udah membunuh musuhnya. B cells remember the virus and remain in the body. This is immune memory. Jadi natural killer cell sama cell memory. Nah, if you encounter the real virus in the future, your immune system respond faster. Itu yang saya bilang tadi, gerak cepat. Ya, dan more effectively to prevent infection. This is long-term immunity, yang namanya tadi herd immunity. Next. Oke. Gimana sih caranya? Naturally, secara natural, kita boost imun sistem kita. Ini belum apa aja sih yang bisa dilakukan sederhana saja dari rumah. Tentu saja air, kita nggak boleh kekurangan air. Kita kadang-kadang lupa. Makanya kita harus taruh nih, saya agak jauh nggak bisa ngambil, ada tumbler yang kemana-mana saya ke kantor saya bawa, kemana-mana saya bawa, itu ada tumbler. Kita tahu di situ tumblernya ada ukurannya berapa ya. Jadi kita hari ini harus minum berapa sih, 1,2 liter. Ini habis nggak ya segini gitu. Kita tahu takaran kita. Ya, kenapa? Karena air itu bawa oksigen ke semua sel-sel dalam tubuh sehingga tubuh kita berfungsi dengan baik. Ada hubungan antar sel, intersel connection dan lain-lain, reaksi-reaksi enzim, kemudian reaksi imun sistemnya jadi lebih cepat, lebih baik karena adanya oksigen yang dibawa sama air ke dalam tubuh kita. Kemudian, nah ini sensitif sekali karena banyak pasti yang rokok. Kalau saya selalu kalau lagi vaksin orang, saya di bagian screening ya, kebanyakan akan saya bilang quit smoking atau nanti nyesel karena quit smoking sama avoid alcohol. Kenapa? Ini udah jelas-jelas it harms your immune system. Mau rokok ini mau vape sama aja. Kapasitas paru kita berkurang. Di paru-paru tuh ada silia-silia yang tadi saya bilang seperti first barrier-nya kita, skin terus ada silia. Itu rusak jadi defect. Gimana kita mau survive kalau ada serangan virus? Kemudian eat real food. Real food tuh apa? It's a functional food. Makanan yang kita lihat
membawa faedah atau guna ke dalam sel-sel tubuh kita. Jangan cuma mau enaknya aja. Ya bolehlah cheating sekali-sekali ya, seminggu sekali. Tapi jangan tiap hari. Kenapa? Karena akan merusak. Jadi kayak kita makan, tahu ya teman-teman, junk food, ya, kemudian processed food yang dari pabrik dan lain-lain, banyak sekali yang dimasukin aditif, ya, pemanis, gula dan lainnya. Itu akan membuat sistem imun kita tiarap, masuk ke perut, menimbulkan peradangan terus bertahun-tahun karena kita nggak ada waktu di depan laptop, kita kerja terus, gojek datang, yang gampang Indomie, instant noodle, makan. Enaknya cuman di sini, sampai ke bawah udah jadi sampah semuanya. That's junk food. Ya. Itu namanya inflammation food. Nah, mending apa? Kita Reja di udah di unmute. Tadi kok ke-mute sendiri? Oke. Tadi sampai di tadi ya eat real food, maksudnya benar-benar kita lihat tuh hijau sayurannya 5. Ada warna-warni sayuran yang kita makan. Prosesnya minimal aja, sedikit ditumis boleh atau bikin salad, terancam dan lain-lain. Jadi sehari-hari kita fokus di berbagai macam warna sayuran. Karena di sayuran itu sendiri sudah ada karbohidratnya, sudah ada gulanya, tapi gula-gula yang berfungsi karena natural sugar, bukan gula putih yang ditambah. Saya mau ngingetin, gula. Selama masa pandemi COVID ini jauhin gula. Kopi-kopi saset, Starbucks, boba milk tea, teh manis, yang simpel ya. Terus susu kental manis, semua yang dengan aditif gula itu benar-benar memperburuk sistem imun. Dan lagi pula si virus COVID dan virus-virus yang lain suka sekali dengan kondisi tubuh yang asam dengan kadar gula darah yang tinggi. Dia akan berkembang dengan baik. Apalagi ditambah dengan kita kurang tidur, ya, kita stres mikirin COVID ini ya, pandemik ini, tentu memang ada stres ya, nanti how to handle it gitu. Oke, tadi kita baru sampai real food tadi, no instant food, if you buy food, read the ingredients ya. Kalau kita lihat di belakangnya kalau udah mulai ada nama-nama aneh, nama-nama kimia, itu pasti aditif. Ada gula, wah jangan beli jus, dok saya beli jus dok. Apa, ada brand apa, kotak. Kalau jus bikin sendiri deh, atau beli, ya lebih baik mengunyah sebenarnya daripada di jus. Mengunyah itu enzimnya kita kunyah, enzim yang di mulut ya untuk mempersiapkan tubuh untuk bekerja menyerap nutrisi itu bekerja semua. Kalau cuma digelek aja ya ada vitamin nutrisi yang masuk tapi tidak sebagus kalau kita ngunyah ya. Jadi kan di Alfamidi atau di mana di supermarket ada ya dok ya itu di box atau itu. Lihat dong belakangnya. Baca clean label food yang kita harus pilih. Yang nggak ada macam-macam yang kita tahu. Kalau udah pakai itu udah ini apaan nih? Itu aditif. Ya, sebaiknya dihindari. Oke, good sleep. 7 hours quality sleep itu boost your immune. Jadi benar-benar Anda butuh tidur. Karena pada saat kita tidur itu terjadi detox dari sel-sel tubuh kita. Saya langsung dari tidur langsung ke intermittent fasting. Intermittent fasting mungkin banyak yang sudah mengerti. Ya, intermittent fasting itu seperti kayak puasa Senin Kamis. Nah, kita bisa melakukan puasa Senin Kamis itu bagus banget. Nah, intermittent fasting misalnya yang bukan beragama Islam bisa melakukan intermittent fasting misalnya seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, ataupun tiap hari. Ya, dari misalnya ada 16 jam puasa. Atau jadi mulai dari 14 jam puasa. Puasanya intermittent fasting itu masih boleh minum loh. Air putih atau kopi tanpa gula. Jadi nggak ada kalori masuk ya. Air putih kita boleh minum. 16 jam itu. Apa yang terjadi pada saat intermittent fasting? Yang terjadi adalah cellular detox. Jadi detox ke sel-selnya. Karena pada dasarnya tubuh kita itu dikasih Tuhan punya mekanisme sendiri untuk clean up. Untuk makanin kayak tadi bilang fagositosis, misalnya sel darah putih, dia akan makanin, ada racun-racun yang masuk, ada virus atau bakteri yang masuk, akan dia lakukan pada saat kita berpuasa. Kemudian enough exercise, yang saya maksud adalah cardio exercise. Jangan cuma kayak jalan-jalan gitu exercise, kita lihat, nadi kita nggak naik ya. Enggak, itu bukan tujuan cardio yang cukup ya untuk
boost imun system, memang harus ada kenaikan. Saya tulis di sini heart rate-nya minimal mulai dari di atas dari 220 minus ya, dikurangi usia kita. Misalnya usia kita berapa, dikali 70%, nanti boleh di-share ya. Misalnya usia 35, heart rate-nya mulai dari 30, jadi harus lari nih atau jalan cepat harus di atas 130 gitu ya. Kemudian yang terakhir stress management. Gimana saya kalau lagi PPKM gini stress managementnya gimana? Social interaction kita bisa lucu-lucu, kita bisa WA call, kita bisa Zoom call, kita bisa interaksi, bisa lucu-lucuan atau nonton-nonton yang lucu ya, yang komedi dan lain-lain. Praying ya, berdoa pada saat sholat, mediasi dengan Tuhan ya, meditation maksudnya. Kemudian doing positive hobby yang tadi saya cerita, saya bilang, Siska akan bilang hobi ya, karena hobi. Jadi karena kita suka melakukannya kayak kita lari dari kenyataan ya teman-teman, tapi itulah yang bisa boosting imun sistem kita. Lari, cycling, gardening, sekarang gara-gara sudah 2 tahun masuk ke tahun kedua COVID pandemik ini, banyak sekali yang bercocok tanam yang tadinya nggak pernah bisa ngelihat hijau-hijau, dan begitu masuk pandemik mulailah bercocok tanam, mulailah ibu-ibu itu beli tanaman, termasuk saya. Mulailah saya bercocok tanam. Sekarang ada cabai, ada daun salam, ada daun kunyit. Jadi saya lumayan nih bisa masak dari kebun sendiri dan nggak dikasih pestisida, herbisida, gitu ya. Kemudian hobi-hobi yang lain. Jadi stress management. Jadi ini semua naturally boost imun system kita. Dan ada lagi satu tambahannya, minum vitamin dan suplemen. Next. Oke, ini tadi kita ngomongin tentang air. Nah, fungsinya si air tadi kan cukup air ya. Lihat ini, di brain dia 73% terdiri dari air. Kalau di jantung 73%, paru-paru 83%, banyak ya. Ginjal 79%, otot 79%, tulang 31%, kulit 64%. Ya, jadi benar-benar air itu sangat vital untuk kehidupan manusia dan juga untuk imun sistem. Next. Nah, ya untuk energy, better exercise, makanya kita nggak boleh lupa dan kita harus bawa itu water tumbler ya di sebelah kita. Weight loss, digestion, brain, skin, headache cure. Next. Nah ini agak susah, kita lanjut ke ini. Saya tadi hitung dengan rumus yang ada ya, ounces. Coba next yang lebih gampang aja. Nanti kan dikasih ke teman-teman ya. Nih misalnya 45 kilo, takaran air minumnya berapa? Tadi ada hitungannya, nah ini saya langsung masuk ke sini ya. Sekitar 1,9 liter. Oh, saya kira-kira harus minum 2 liter lah sehari gitu ya, 50 kilo, 55 kilo. Kita lihat sesuai badan kita. Jadi nggak ada, kalau dulu kan selalu dibilang, oh ya minum 2 liter per hari. Ternyata tergantung proporsi seseorang, tidak bisa sama. Ya, next. Nah ini, tumbler kan sekarang lucu-lucu teman-teman. Mungkin Digi Asia juga udah punya ya. Jadi tambah semangat untuk minum airnya. Air, kalau kita bosan dengan air, kita bikin aja infused water, teman-teman. Infused water kita cukup pakai lemon aja yang paling gampang deh. Lemon kita potong, kita masukin langsung atau kita peres sedikit, udah untuk di air itu seharian ya, pulang kantor kita ganti airnya, kita ganti lemonnya. Itu juga sangat bermanfaat untuk tubuh kita yang terlalu asam, karena stres tubuh kita jadi terlalu asam, kita makan junk food terlalu asam. Kita marah, tubuhnya terlalu asam. Kita kurang minum, jadi terlalu asam. Makanya ada alkaline water ya. Alkaline water nggak usah susah-susah. Kita bikin aja infused water, kita masukin buah-buahan, jadi alkaline. Next. Nah, ini water is life ya. Benar-benar kayaknya vital banget. Cukup air, sehingga untuk dalam menghadapi COVID ini darah kita juga nggak kental, teman-teman. Ya, soalnya suka banyak kipi atau kejadian pasca imunisasi yang terjadi pengentalan darah dan lain-lain. Makanya kita harus juga cukup cairan ya. Nah, ini natural source of water. Jadi kalau kita banyak makan buah-buahan dan sayuran, kita juga dapat cairan atau air yang cukup banyak dari sayur dan buah. Kemudian air sendiri, kemudian kita mandi ya. Nah, yang mengurangi atau derive water apa aja? Kafein, alkohol, dan garam. Next.
tadi yang udah disebutkan lagi di sini, get enough sleep, practice meditation, eat healthy, ya cuci tangan udah tahu pasti semuanya, stay calm, nggak usah stres, begitu ada stres sedikit, hormonal kita langsung imbalance. Jadi kita harus calm, kita harus berdoa kepada Tuhan ya, percaya, dan kita berusaha sebaik-baiknya. Kemudian drink water, wash fruit and vegetable. Kenapa sih harus dicuci? Karena kita tidak semua dari kita beli buah-buahan atau sayuran yang organik. Kalau kita sudah beli yang organik, sangat-sangat lebih baik, atau yang kita tanam sendiri, atau di tanah-tanah milik sahabat-sahabat kita, karena banyak sekali sekarang yang usaha sayuran organik ya. Itu ya kita udah beruntung sekali. Kalau kita terpaksa harus beli di tukang sayur, ya. Kalau kita terpaksa harus belanja di pasar, sayurannya tampak hijau-hijau, kemudian kok nggak ada kayak gigitan-gigitan uletnya, smooth banget, mulus banget. Tuh hati-hati, pakai pestisida, herbisida. Yang ada, tubuh kita masuk dalam logam berat ya, sama racun-racun dari pestisida. Namanya glifosat, nanti bisa di googling ya. Glifosat itu benar-benar meracuni tubuh kita ya. Jadi kita harus cuci benar sayur dan buah itu dengan apa? Bisa dengan baking soda ya, kita rendam dengan air. Kemudian dengan probiotik ya, sekarang udah banyak nih probiotik wash untuk cuci. Jadi itu probiotik itu isinya bakterial yang friendly bakteria, bisa digunakan untuk kesehatan tubuh kita. Kita harus minum itu juga setiap hari, karena kenapa kita harus pertama boost ya dengan probiotik dan prebiotik, nanti ada di slide berikutnya. Karena 90% daya tahan tubuh kita, imun sistem kita ada di bakteri-bakteri baik yang ada di seluruh tubuh, terutama di saluran pencernaan. Nah, kemudian no alcohol and cigarette, sudah tahu tadi ya. Take your homeopathic doses, itu nanti ada suplementasi vitamin dan mineral. Kemudian exercise daily tadi ya, kardio ya yang dianggap lagi maksudnya, yang kita harapkan menaikkan heart rate kita. Seperti yang ada di ukuran tadi ya, 220 dikurangi usia kita, kemudian dikali 70%. Next. Nah, banyak sekali yang bertanya, dokter, kenapa kita harus need supplementation sih? Kenapa sih kita nggak makan aja atau minum aja dari cukup? Nah, teman-teman tuh kadang-kadang kalau dikasih obat sama dokter main telan aja. Dikasih obat kolesterol, ya telan. Obat hipertensi, ya telan. Obat sakit mah nggak, dokternya udah cuman ngasih segitu, beli sendiri, minum sendiri. Itu obat loh. Giliran dikasih suplementasi, dikasih vitamin, tanya, emang nggak apa-apa ya dosis segini? Ya, jelas-jelas supplementation itu natural sekali dan memang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita. Dan dia bukan obat. Ya, kalau obat bisa fatal. Kalau dipakai berkepanjangan, bisa fatal, mengacaukan sistem karena dia tidak natural. Apa sih bedanya natural? Kita lihat di sini. Our daily food. Kenapa kita perlu suplementasi sih? Karena dari makanan kita daily sehari-hari itu sudah nggak cukup lagi vitamin, mineral, dan enzim-enzim yang kita butuhkan. Tanah aja, zaman mungkin 30-40 tahun yang lalu atau 30 tahun lalu ya, masih teman-teman baru lahir. Itu tanah masih banyak, orang masih lebih sedikit dari sekarang. Nah, kalau sekarang dengan jumlah penduduk yang banyak, sumber makanan yang sedikit, banyak sekali sayuran, buah-buahan yang jadi di GMO-in, genetically modified. Dimasukin aditif, dibikin, diutik-utik DNA-nya. Itu nggak bagus. Kemudian tanah-tanahnya juga udah kurang sekali unsur hara karena produksi yang besar, sumbernya kecil, jadi unsur haranya kurang, kena dikasih pestisida, dikasih herbisida, dikasih macam-macam. Jadinya sayuran yang masuk ke dalam tubuh kita udah nggak ada nilai nutrisinya. Padahal kalau dari tanah yang gembur, tanah yang baik, yang organik, itu banyak sekali mengandung selenium, ya, dan macam-macam deh mineral yang ada, yang berguna untuk keseimbangan tubuh kita, keseimbangan kelenjar tiroid kita. Ya. Jadi kenapa kita perlu? Karena memang kita nutrisional defisiensi. Kita kurang dapat nutrisi
vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh kita, sel-sel tubuh kita itu butuh magnesium contohnya ya. Magnesium itu vital sekali dan banyak didapatkan dari sayuran, sel-sel hijau daun namanya klorofil. Tapi banyak sekali teman-teman kita sekarang nggak suka sayuran. Atau makan sayurnya kecil aja, saya sukanya cuma brokoli gitu ya. Apa cukup untuk produksi sel tubuh kita yang tugasnya berat ini, yang menghadapi polusi, logam berat dari sekitar, stres, virus, cukup nggak? Nggak cukup. Mau makan berapa ton jeruk untuk menghasilkan 1000 mg vitamin C? Cukup makan 10 jeruk? Nggak cukup. Ya, itu ekstraknya. Oke, dan lain-lain. Ada zinc dan lain-lain ya. Kayaknya saya tadi nanti pasti nambahin karena ya sebenarnya banyak yang ingin diomongin. Kemudian sayuran dan buah-buahan sekarang lihat ya, contain lesser amount of nutrient. Jadi sebenarnya sayuran buah-buahan yang ada sekarang kita makan sudah berkurang nilai gizinya, nilai nutrisi dan vitamin. Kenapa? Karena ground jadi tumbuh di dalam tanah soil yang sudah defisien, secara masif sudah defisiensi konsentrasi dari magnesium, zinc, iodine dan selenium ini. Jadi banyak sekarang kelainan-kelainan autoimun, ya, autoimun, tiroid, ya, dan lain-lain ya. Misalnya saya kok sekarang dok keluhannya apa? Nggak tahu ya, rasanya bangun tidur aja masih lelah, letih, capek, ya, fatigue. Ada yang suka kram. Kemudian jantung saya tuh aritmia dok, kata dokter jantung, ya, kelainan irama jantung. Yang satu lagi hipertensi, tekanan darahnya tinggi. Padahal simpel loh dari kurangan magnesium saja. Ya. Zinc itu antivirus yang poten banget ya. Iodine itu bahan membuat tiroid, tiroksin ya, penting sekali untuk metabolismenya kita. Ya. Oke, kalau kita menjadi vitamin deficient, makanya akan terjadi mengarah ke permanen, kerusakan permanen dari jaringan dan sel-sel kita di kemudian hari. Bahkan menjadi penyakit yang letal seperti penyakit kanker. Next. Jadi sekarang sudah paham kenapa sih kita perlu disuplemen ya. Kita perlu ditambah karena kita nggak mungkin makan dengan kualitas yang baik di masa sekarang ini. Ya, nggak cukup. Ya, boleh next. Nah, udah gitu terus ada, kenapa nih vitamin D pandemik? Ternyata ada hubungannya COVID masa ini dari 2019 sampai sekarang dengan vitamin D pandemik di seluruh dunia. Ya, ini ada global map of vitamin D status in healthy adult population. Lihat, yang cukup yang cuman yang hijau-hijau sedikit sekali. Dan ini batasnya 30 nanogram per mililiter untuk vitamin D itu batas yang sangat kecil sekali minimal. Yang kita harapkan dengan pada masa sekarang adalah minimal adalah 80. Dan untuk meningkatkan kandungan D vitamin, sebenarnya D itu bukan vitamin ya, it's a pre-hormone. Dia tidak sekedar vitamin, itu hormon D. Ya, yang terbuat dari kolesterol yang kita makan ya. Dia berfungsi di semua hormon yang membuat tubuh kita berfungsi dengan sempurna. Lihat nih, jadinya banyakan yang orange ya, sebelah sana kuning ya. Kadang-kadang kalau hampir 90% orang tanpa suplementasi vitamin D yang begitu diperiksa adalah di bawah 10. Makanya kalau pasien-pasien kanker juga begitu dilihat vitamin D-nya berapa? 4. Hadis ya, 2. Oke, ini juga berhubungan dengan anak-anak zaman sekarang yang mainnya indoor. Kalau dulu kan zamannya saya dulu ya, apalagi kalau teman-teman kan masih 30 tahun, kalau saya kan udah 40-an ya. Jadi masih bisa main di luar, naik sepeda dari kecil, kemudian main sama teman-teman, jadi kena matahari terus. Jadi daya tahan tubuhnya juga anak-anak zaman dulu juga lebih bagus daripada anak-anak sekarang yang mainnya gamers. Gitu. Jadinya harus disuplemen. Next. Oke. Vitamin D itu apa sih? Vitamin D itu apakah hormon, apakah nutrien atau nutrisi? Nah,
menurut Dr. Damien Down nih, jadi 3 kegunaan dari si hormon D ini. Sebenarnya dia bukan vitamin ya, itu hormon. Preventing, mencegah kematian, mencegah penyakit, dan juga menyembuhkan penyakit. Next. Nah, vitamin D is a nutrient. Kalau kita full body UV exposure, kalau kita terpapar sinar matahari UVB ya, kalau vitamin D untuk yang activate vitamin D itu ultraviolet B ya, bukan A. B itu sekitar jam 8 pagi kalau waktunya Indonesia Jakarta ini. Kita bisa lihat sebenarnya ada apps di handphone kita namanya D-Minder, pengingat D. Itu kita teman-teman bisa install, bisa tahu sesuai dengan di mana lokasinya, sesuai dengan di mana lokasinya vitamin D-nya ada mulai jam berapa, itu kedetek. Jadi kita bisa entah itu jangan cuma berjemur doang teman-teman ya, jalan kaki, jalan cepat ya paling 20 menit lah ya. Itu cukup untuk menambah absorpsi vitamin D dalam tubuh kita. Itu pun tidak semudah itu teman-teman ya. Nah, kalau vitamin D nutrien itu bisa didapat dari mana? Kalau kita minum cod liver oil, satu sendok teh, itu cuma dapat paling segini 1000 IU. Ya. Salmon fresh, ada yang diternak, ada yang fresh. Ya, kadarnya itu sedikit ya, 1000 IU. Salmon ya cuma 250. Padahal kita butuh dalam masa sekarang ini minimal kita harus disuplemen, meminum vitamin D dosis 5000 IU. Ya, dan itu juga nggak semua orang, setiap orang berbeda. Ada yang cepat sekali bisa naik, itu pun jarang. Ada yang kok lama sekali, itu tergantung dari genetiknya kita. Jadi setiap orang beda, harus dicek. Ya, yang benar gini, dicek dulu boleh. Tapi memang rata-rata pasien itu untuk menaikkan vitamin D-nya itu sulit, jadi harus ditambah. Biarpun dia sudah berjemur sinar matahari sudah cukup lama. Karena saya sendiri sebelum mempelajari ilmu ini, saya sendiri ngecek. Saya sama Siska sudah lari. Saya lari dari 2014, ketika 2019 saya cek. Ini baru belajar nih ya. Baru belajar nih, ilmunya beda dengan ilmu kedokteran konvensional. Ternyata vitamin D saya pikir saya udah lari, udah hitam ya, udah lari terus. Oh pasti bagus nih. Ternyata cuma 17,6. Jadi dari tubuh sendiri saya tahu, oh memang benar. Ternyata tidak bisa mengandalkan sinar matahari aja, apalagi nggak jemuran gitu ya. Setelah saya benerin sendiri, hidup saya, pencernaan saya benerin, dalam waktu 2 bulan naik menjadi 57,6. Jadi itu ya, tapi kadang-kadang pasien tuh nggak bisa secepat itu, tergantung kesehatan pencernaan masing-masing. Nah, nih misalnya ya, tadi saya lanjutkan ada di bisa didapat dari cod liver oil tapi cuma dikit ya, salmon cuma segini, fortified milk. Jadi fortified milk tuh milk tapi udah ditambah-tambahin suplemen seperti susu kaleng dan lain-lain. Fortified orange juice kan ada orange yang sudah ditambahin extra added vitamin D dan lain-lain. Itu juga cuma 100 IU, nggak cukup untuk paparan kita pada masa sekarang ini. Next. Nah, kenapa vitamin D ini vital sekali? Karena ternyata dia punya penerima atau reseptor ada di semua bagian tubuh kita. Dari mulai kelenjar paratiroid, ginjal, ya, usus, ya, pankreas, reproduktif organ, sumsum tulang, kulit, imun sistem, dan tulang belulang ini semuanya menerima. Jadi dengan kata lain membutuhkan D untuk bisa berfungsi dengan baik. Membutuhkan D, jadi vital. Next. Nih, vitamin D3 atau cholecalciferol. Nih lihat, elderly, typically low normal to deficient. Jadi rata-rata kalau tidak disuplemen itu low, jadi normal low. Jadi 30 itu termasuk sangat-sangat rendah, jadi minimum tapi itu rendah. Jadi kalau 30 harus kita naikin sampai 80 minimal. Apalagi dengan penyakit-penyakit kronis seperti kanker, obesitas, tekanan darah tinggi. Kemudian COVID-19 ini, ternyata vitamin D ini sangat berfungsi. Pro-immune function ya, anti badai sitokin. Anti badai sitokin. Jadi kalau pada pasien-pasien yang sedang tergeletak
atau Pak Iman kemarin sempat mungkin dikasih dokternya ya, kalau saya hajar berapa puluh ribu vitamin D supaya survive. Dan biasanya sembuhnya cepat banget, 3, 4, 5 hari juga udah bagus, insya Allah ya. Kemudian Parkinson disease, vitamin D-nya ternyata low di situ. Padahal diperlukan untuk support innate dan adaptive immunity, juga anti peradangan tadi. Segitu pentingnya vitamin D untuk tubuh manusia. Next. Ini paparan sinar matahari. Ya, ini kita baca aja betapa reseptor tadi atau penerima vitamin D tadi tersebar di seluruh sistem kita, tuh semuanya penerima reseptor ini, butuh semua vitamin D. Dimana kalau mengalami kekurangan atau defisiensi akan terjadi seperti ini, banyak sekali penyakit ya. Autoimmune disease, penyakit paru infeksi, udah jelas ya, lung infeksi, cancer, medication and supplement, malabsorption, ya, kegagalan dari hepat atau liver, kemudian ginjal dan lain-lain. Muscle weakness, biasanya orang jadi lemah sekali kalau memang vitamin D-nya defisien atau insufficient di bawah 10. Next. Ini tadi udah ya, kalau kita lampaui lagi tadi double kayaknya. Nah, kita bisa lihat ini sih dari sini hanya sekedar tambahan, jadi dari mana vitamin D kita bisa dapat dari mackerel, cod liver oil, bukan kalengan ya, fresh mackerel, cod liver oil, fresh salmon, tuna, milk, beef liver, margarin, egg. Ya, tapi ini kecil-kecil banget, makanya perlu di suplemen memang. Kecil banget dengan 0,90 gram ya, beef liver, lati sapi, ternyata cuma menghasilkan 26 IU. Ini perbandingannya. Boleh, jadi tetap bisa makan ini, oke. Jadi ada yang fresh, ada real food, juga ada supplementation. Ya, next. Nah, throwing some light. Kebutuhan orang dengan warna kulit berbeda ini beda-beda loh. Orang yang kulitnya gelap, hitam, coklat, gelap, ternyata vitamin D-nya paling rendah. Jadi kita lihat teman-teman kita, anak kita gitu ya, kalau ini kita periksa deh di lab gitu, atau kita langsung hajar aja kasih 5.000 IU daily. Ya. Ini berdasarkan penelitian, ternyata kalau yang kulit-kulitnya gelap justru vitamin D dalam tubuhnya rendah. How to acquire vitamin D optimal? 10% dari food, 90% dari sun, ternyata juga nggak cukup. Ya, jadi memang harus disuplemenkan. Nah, simptomnya mild deficiency macam-macam sih, yang jelas sekarang banyak penyakit autoimun itu dari kekurangan vitamin D. Ya, ada diare, headache, general malaise itu kayak fatigue ya, lemes ya. Kemudian severe pains, joint pains, muscle weakness, ini sampai ke penyakit autoimun kayak rheumatoid arthritis, ya, muscle weakness, pain in bones, ya, nyeri-nyeri, kok saya suka nyeri-nyeri, ya, vitamin D3-nya udah pasti kurang. Magnesiumnya juga harus dicek. Next. Oke. Ini nutritional basic supplemental approach yang daily yang kita harus consume ya, tapi nanti saya akan lebih tertarik kepada yang setelahnya. Good quality multiple with special attention tuh memang kita harus lengkapi dengan B kompleks, karena ya nggak dari makanan saja nggak cukup. Jadi ini benar-benar basic ya, ada vitamin B kompleksnya, ada vitamin C, ada magnesium, ada omega 3 ini penting banget, dan zinc. Ini yang daily basic. Ya, daily basic yang standar banget, magnesium harus ada, zinc harus ada, omega 3 tuh sampai keluarga pun harus konsumsi. Ini erat kaitannya dengan kelancaran fungsi aliran darah, jantung, otak ya. Nah, magnesium tadi termasuk satu yang vital banget karena ternyata membantu proses di dalam sel ya. 300 kofaktor enzim dari reaksi-reaksi di dalam tubuh. Vitamin C juga. Vitamin B kompleks ini macam-macam fungsinya untuk pembentukan hemoglobin ya, atau Hb atau oksigen di dalam darah. Next. Nah, apa untuk ini tujuannya untuk COVID pandemic supplementation, apa yang kita harus dalam masa-masa ini yang harus kita penuhi.
saya ngomong nggak detail lagi ke probiotik mungkin nanti di lain kesempatan ya. Kita butuhkan probiotics dan prebiotics itu bisa berupa food sources kayak makanan-makanan yang difermented seperti yogurt, kombucha, tempe, acar, kimchi, sauerkraut ya. Semua yang difermented. Itu fungsinya adalah untuk supaya mikrobiom atau lingkungan bakteri kita, bakteri baik yang ada di tubuh kita disupport oleh pemberian probiotik ini. Itu penting banget ya, karena memang pernah dengar kata you are what you eat karena atau adanya hubungan antara usus dengan otak, usus dengan paru-paru, semua berhubungan dengan ini. Jadi sumber infeksi pertama pun juga dari perut. Kalau perut mikrobiom atau lingkungan bakteri baik kita dalam perut kuat banget, ya itu tereliminasi penyakitnya, ya nggak jadi. Tapi kebalikannya kalau kita makan makanan yang tidak cocok untuk perut kita, namanya bukan alergi tapi satu lagi intolerance. Intolerance tuh ada yang bisa lama-lama menimbulkan, kalau intolerance kan kita nggak bisa tahu, kalau alergi kita bisa tahu, misalnya dalam waktu 30 menit sudah kita makan itu akan terjadi reaksi bengkak, gatal-gatal, itu namanya reaksi alergi. Kemudian kalau intolerance kita nggak tahu, ternyata kita nggak kuat terhadap almond, misalnya gitu. Tapi kita lanjutkan makan itu sampai berpuluh-puluh tahun. Makanya yang terjadi adalah lama-lama kerusakan dari sel-sel di pencernaan kita, sel-sel usus nanti ke arah namanya leaky gut, mungkin teman-teman tahu ya, kayaknya seakan-akan ususnya bocor, padahal enggak ya, ke arah autoimun. Boleh di yang tadi belum selesai. Oke. Nah, ini supplementation seperti apa? Probiotik kita bisa cari di Tokopedia mungkin ada ya. Supplementation probiotik dengan minimum of jenis 10 strain itu jenis bakterinya. Oke? Dan kepadatan bakterinya minimal 10 billion ya, kita lihat itu konsumsinya adalah pagi dan sore atau pagi saja nggak apa-apa sebelum makan. Jadi bangun tidur perut kosong kita boleh minum probiotik. Itu berlaku untuk seluruh keluarga. Jaga imun sistem ya. Kemudian kedua ini apa ya? Kunyit tapi sudah diekstrak. Teman-teman boleh tetap minum kunyit asam dan lain-lain, tapi ya itu hanya kalau dilihat kunyit asam segelas itu mungkin ekstraknya cuma 0,001%. Ya, jadi kita itu nggak apa-apa tetap diminum, tapi kita kalau bisa menemukan yang sudah diekstrak, yang ada kandungannya kurkuma longa ini, ya major anti-inflammation sudah terkenal sekarang di seluruh dunia ya, udah dijadiin pengobatan untuk terapi natural ya, karena dari kunyit untuk rheumatoid, artritis, ya untuk asam urat, ya dosisnya 2 kali 1000 mg kita ya, tergantung nanti kapsulnya dibaca. Ini satu kapsul berapa? 500, apa 1000, apa 1500 ya. 2 kali 1000 cukup, juga minumnya sebelum makan pagi. Barengan sama probiotik. Kemudian vitamin C ini benar-benar sangat murah, gampang didapat, dan poten antioksidan, serta sangat-sangat aman. Kita punya literaturnya. Jadi vitamin C ini kalau ditanya nanti bahaya nggak dok untuk ginjal? Tidak sama sekali. Yang bahaya untuk ginjal apa? Oh ada endapan kalsium. Ya, jadi cari vitamin juga jangan ada kalsiumnya. Ya, banyak kok yang kalau nanti udah ngerti lihat oh ini ada kalsiumnya nggak usah gitu. Kalsium itu sekarang tidak penting untuk dikonsumsi dalam bentuk kapsul kalsium spesial. Karena apa? Kalau vitamin D kita di dalam darah sudah baik, sudah tinggi, maka otomatis absorpsi kalsium dari makanan pasti bagus. Kalau dulu kan zaman kita kecil selalu disuruh minum susu. Padahal kalsium itu didapat bukan dari susu, dari apa aja, asal vitamin D kita atau di kandungan hormon D kita dalam darah itu sudah baik, maka fungsi-fungsinya akan baik. Nah, vitamin C ini tidak bisa dibuat oleh tubuh kita. Jadi harus didapat dari luar. Ya. Nah, kalau misalnya untuk saya nggak kuat dengan vitamin C dok, suka perih. Nanti kita lihat vitamin C-nya cari yang sodium ascorbat. Ya, nanti ada yang aman, yang non acidic. Kemudian D3, ini balik lagi ke tadi yang udah saya omongin, D3 is pre-hormone, vital to immune and hormonal. Dosisnya 5.000 sampai 10.000 daily. Kalau memang saya tuh obesitas, saya punya tekanan darah tinggi. Nah, otomatis ngambil yang 10.000. Kalau mau bagus ya cek dulu. Ya, kalau ternyata memang
aduh masih berapa? Masih 60 atau 50. Oh, boleh 10.000 a day ya. Sekarang optimal 100. Susah sekali untuk sampai keracunan vitamin D itu susah sekali. Yang penting kita punya kekuatan vitamin D itu. Vitamin D itu bisa loh. Kalau misalnya saya nih udah bagus kadar vitamin D saya di 115 ya. Tiba-tiba saya lelah sekali, capek sekali. Kemudian virus COVID atau virus apapun lah yang lewat. Nggak kelihatan apa, tahu-tahu pas dicek vitamin D saya drop. Turun jadi 60. Ternyata ada virus yang masuk. Kita nggak tahu, tapi itu dia fighting. Jadi, oh ternyata drop ya. Saya dan beberapa teman yang suka ngecek itu ya. Oh ternyata, jadi kita nggak usah turunin dosisnya, kita tetap aja balik ke 5.000. Gitu. Next. Nah, ini slide terakhir ya. Nah, habis itu ada zinc picolinate. Nih sekarang jadi top banget karena memang kegunaannya banyak sekali ya. Selain poten antivirus, dulu kita sering pakai zinc picolinate untuk untuk diare anak. Kita suka sekali pakai zinc. Zinc ini kegunaannya banyak sekali selain antioksidan ya, untuk juga untuk produksi antibodi. Tadi kan saya udah jelaskan tentang sel T dan sel B ya, limfosit. Ini ternyata dibantu sekali sama zinc. Makanya kalau udah kena COVID, itu dosisnya 2 kali 50 mg. Cari yang zinc picolinate ya teman-teman. Kemudian ada lagi quercetin. Quercetin ini saya juga baru konsumsi awal tahun ini ya. Ini semua dari ekstrak sayuran quercetin, plant flavonoid. Ternyata dia antioksidan yang sangat kuat ya, dan juga healthy stimulating untuk sistem saraf kita. Kalau daily saya konsumsi 1 kali sehari 400 mg. Kalau ada yang COVID, saya langsung anjurkan untuk 2 kali. Ya. Kemudian magnesium tuh tadi yang udah vital banget kita harus konsumsi. Kenapa? Karena kita mengalami nutritional deficiency. Ya, gejalanya macam-macam, ada tekanan darah tinggi, kemudian headache, ya suka sakit kepala, terus kemudian suka semutan, suka pegel-pegel, terus aritmia, jantungnya tuh nggak teratur aritmia ya, kelainan irama jantung, kemudian konstipasi, susah buang air besar, dan lain-lain. Ternyata pas dilihat magnesiumnya rendah. Ya, dosisnya kita bisa 1 sampai 2 kali 400 mg. Kalau misalnya, saya tidak merasakan gejala itu dok, gitu ya, saya juga tidak tekanan darah tinggi, ya boleh, karena dia memang vital kita butuhkan, yang 400 mg saja. Kemudian ada lagi ultimate omega 3, ini penting, saya bilangnya ultimate, kenapa? Karena omega 3 itu banyak sekali jenisnya. Jadi sekarang kalau misalnya mau beli omega 3 cari yang judulnya ultimate. Udah pasti kita lihat belakangnya ingredients, kita lihat ada EPA, ada DHA ya, EPA dan DHA. Nah, kita lihat EPA-nya karena ini yang berfungsi. EPA-nya minimal harus di angka 500 mg. Jadi teman-teman lihat ya kalau mau beli omega 3 seperti apa. Kita lihat EPA-nya 1 kapsul minimal 500 mg karena kita butuh paling tidak 1.000 sampai 2.000 sampai 3.000 mg tergantung kalau kita punya komorbid ya, kita obesitas, kemudian tekanan darah kita tinggi, kita ada faktor turunan diabetes ya, seperti itu. Kalau kita ayah ibu kita, oh ternyata ada keturunan atau gen ya, di genetik. Gennya ayah ibu saya tuh ada di dimernya tinggi dok. Oh kalau gitu cek aja. Kalau enggak ya untuk mencegah, untuk memperlancar, menjauhkan kita dari KIPI, konsumsi saja ultimate omega 3 ya. Karena kita susah untuk dapetin omega 3 dari ikan, kita nggak setiap hari bisa makan ikan, dan ikan yang terbebas dari logam berat, dari merkuri. Vitamin omega 3 yang udah dijual, ada merek-merek tertentu memang yang sudah purely distilled, yang udah benar-benar disaring ya, sehingga sudah tidak ada logam berat. Oke, sudah cukup ya. Next, oke. Ya, terima kasih. Semoga berkenan atas presentasi saya, sehingga kalau ada pertanyaan boleh monggo. Terima kasih Dokter Indi penjelasannya. Tadi udah dikasih tahu juga selama pandemik ini yang penting payungnya ya dok ya. Payung yang penting. Payungnya yang penting dulu, imun sistemnya yang dijaga. Tadi dokter Indi udah kasih tahu apa-apa aja yang harus dikonsumsi, apa-apa aja yang berjemur nggak cukup cuma untuk vitamin D doang. Jam-jam untuk berjemur juga harus diperhatikan ya dok ya. Iya. Nggak bisa sembarangan, nggak tiba-tiba jam 11 baru berjemur udah beda, udah bukan vitamin D, yang ada nanti malah kena kanker kulit ya dok ya.
Iya itu si malakama loh sebenarnya. Jadi kalau untuk dapetin itu kita nggak perlu, kita lihat aja kan ada apps yang tadi saya bilang Beeminder, teman-teman langsung aja install ya. Cukup lah kalau misalnya benar-benar berjemur 20 menit udah cukup tiap hari. Jam 8 biasanya kalau saya lihat di daerah kita sih jam 8. Jam 8 pagi mulai. Ya jam 8 sampai jam 8.20 lah. Cukup ya? Uh-uh. Ada beberapa yang bilang jam 10 pagi juga masih boleh nggak sih, Dok? 10 sampai 10.15 masih tapi boleh udah ya? cenderung makin siang makin panas ya, nggak usah lah. Yang penting kan ultraviolet B-nya bukan panasnya. Oke. Nanti terbakar nanti komplain sama saya. Sambil nunggu nih dokter, siapa tahu ada yang mau nanya. Aku juga sekalian mau nanya nih dok, kira-kira kalau misalkan dari beberapa teman kita kan ada yang kena COVID ya dokter ya. Iya. Kalau untuk pas lagi isomannya sendiri nih dok, lagi isolasi mandiri, lagi isoman, kira-kira ada nggak sih dok kayak jenis-jenis makanan atau mungkin yang tadi dokter bilang kan harus manajemen stresnya juga harus di-manage ya dok ya. Kira-kira ada nggak sih dok kalau tips-tips dari dokter untuk teman-teman yang mungkin lagi isoman atau mungkin sanak saudara atau teman-teman yang lagi isoman, faktor apa sih dok yang bisa paling cepat ngebalikin imunnya selain yang tadi dokter bilang suplemen? Kalau kita atau teman kita atau sanak saudara, teman kantor lagi isoman, jangan dikirimin yang manis-manis. Jangan dikirimin puding-puding, roti-roti. Itu gulanya tinggi. Makanan sehat aja dikirimin salad atau makanan buatan rumah. Mau bikin apa yang banyak sekali sayurannya. Ya kalau jus-jus sayuran, buah itu juga kadar gulanya tinggi. Saya tuh benar-benar dalam masa ini benar-benar saya sendiri kayak sacrifice gitu loh. Jadi kalau ngeliat boleh kayak aduh makan padang nih gitu ya. Enggak lah gila lagi capek seperti kayak gini. COVID pula di sekitar kita, enggak deh sacrifice aja. Kalau nanti setelah olahraga ya Siska. Setelah olahraga saya lari 30 menit, 45 menit, sejam. Bolehlah. Cheating sedikit ya. Tapi itu pun saya langsung ngambil biokurmin loh, turmeric. Kenapa? Antiinflamasi. Saya tahu saya makan racun. Sebegitunya. Kadang-kadang kita ada pingin lah ngemil. Nah sekarang yang mana sih cemilan saya di sebelah? Sekarang saya punya trail mix ya, isinya biji-bijian, itu aman banget tuh. Teman-teman kayaknya harus tahu. Sebentar saya ambil nih. Udah taruh belum? Bentar. Ini juga nih siapa tahu suka salah. Maksudnya mungkin niatnya baik kali ya teman-teman ngirimin makanan untuk teman-teman yang lagi pada isoman, tapi ternyata menurut dokter Indi hindari yang gula-gula manis-manis ya dokter ya. Nih biji-bijian ini sehat. Jadi ada segala macam, ada elemennya dan lain-lain, ada flaxseed ya, ada kismis dan lain-lain. Nah ini boleh ngirim temennya atau almond ya nggak punya intoleransi sama almond, kacang-kacangan ya, terus buah boleh, nggak apa-apa, sayur-sayuran yang berlimpah boleh. Soalnya saya ngeliat kok teman-teman saya gini, yang pada isoman, aduh thank you ya, kok dikirimnya kayak gini-gini ya. Ada yang apa namanya bubur sumsum segala macam. Salah kaprah ya dok ya? Salah kaprah, jadi aduh kamu jangan makan itu. Begitu sama saya, kamu kok dikirimnya macam-macam? Iya tuh enggak kok, dia nggak dimakan, saya bagi-bagi aja. Jangan biar cepat sembuh. Karena si COVID itu happy banget. Kalau ketemu si gula itu. Tapi anyway, dokter, ngomongin soal almond nih, dokter ada pertanyaan dari Reza. Kalau almond milk ini juga punya kadar vitamin D sama seperti susu biasa nggak dokter? Karena selama setahun terakhir Reza ini udah konsumsi almond milk. Kandungan vitamin D-nya beda-beda nih Mas Reza. Jadi saya anjurin boleh almond milk kalau selama tidak alergi, selama tidak intolerance itu boleh diganti dari susu biasa justru alih ke susu kacang. Boleh almond, boleh cashew ya, boleh rolled oat gitu ya. Ada kadar vitamin D-nya, tapi hendaknya disupply juga dengan suplemen. Kalau mau cek dulu, better ke lab, cek dulu vitamin D aku berapa nih. Ternyata masih 20. Ya udah hajar aja, kenapa kita susah? Kita boleh, karena kita enak juga ya namanya susu almond, tapi cari yang gulanya pakai dates aja ya, jangan pakai gula tambahan ya. Gula tuh sama aja meningkatkan kadar gula dalam darah. Biarpun kalau buah-buahan tuh lama dia. Jadi kalau nasi putih, tepung itu begitu kita makan dalam waktu sejam gula darah kita naik. Tapi kalau misalnya buah-buahan, ya kecuali durian jangan ya. Durian terus apa lagi ya? Yang buah yang jelek tuh apa? Jadi lupa. Durian sama apa? Mangga. Mangga itu fruktosnya tinggi banget.
kalau dianjurkan kok memang ada gen, ini gen ya baliknya, gen kalau bapak ibunya punya diabetes, anak harus jaga karena gen itu ada di dia, tapi bukan berarti dia sakit diabetes loh ya. Kita bisa memilih gen kita bisa matiin, switch off. Kalau kita seenaknya switch on dia, gampang. Kalau dia punya gen loh ya. Jadi ayah ibu kita diabetes, kita watch. Gue ada diabetes nggak ya? Lebih baik berkorban sedikit supaya si gen itu nggak hidup di kita. Tuh. Oke. Ya harus pengorbanan lah. Kita gini, gitu ya. Kalau klien pasienku, dokter kan pingin, ya boleh pingin. Tapi cheating boleh deh 1-2 kali aja seminggu. Tapi harus ada kompensasinya loh, olahraga, cukup tidur, ya. Kemudian nggak stres kadar gula darah juga bisa naik. Terus di sekitar kita banyak banget nih logam berat. Kalau kita lari juga Siska, kita lari. Aku sekarang suka tuh pakai masker kadang-kadang karena Pejaten ternyata polusinya tinggi banget. Iya, betul. Jadi sekarang pakai masker. Ya sekarang lagi nggak bisa sih lari-lari yang jauh-jauh, paling di kompleks doang. Tapi ya sekarang fungsinya si masker itu saya bukan lebih takut ke COVID, sebenarnya lebih takut ke polusi. Polusi bisa membuat COVID soalnya. Kebalik. Gitu. Jadi itu sih low calorie ya kalau ngirimin teman-temannya. Kemudian yakin insya Allah pasti Tuhan sembuhin kita ya. Sekarang kita udah tahu sekarang poin-poinnya kita, aku harus kayak gimana sih menghadapi COVID ini. Kita nggak usah takut. Kalau kita takut negatif mind. Jadi kalau kita pikirannya negatif, kita akan menarik segalanya yang negatif ke tubuh kita. Itu kenapa harus positif terus ya dokter ya? Bersyukur, positif, dan berdoa tentu saja. Pasti Tuhan pasti akan kabulkan. Lanjut dokter ke pertanyaan berikutnya dari Bu Siska nih dok. Untuk anak-anak usia remaja, 12 tahun ke atas lebih tepatnya, ini untuk suplemen vitaminnya sama dengan dewasa atau setengah dosis nih dok? Tergantung berat badan anaknya. Tergantung berat badan. Kalau misalnya ini dokter, anakku lah ya, anakku tuh kan tingginya 165, tapi beratnya kan sekitar 43, 44 lah ya. Dia modelnya kayak Jessa, ngelancir ke atas tapi nggak berat gitu di badan gitu. Kayak yang listrik gitu. Kalau kurusnya gitu. Itu gimana ya dokter ya? Suplementasi vitaminnya samain nama kita atau dia setengah dosisnya ya? Jessa, Ale ya. Gini, mereka tuh kalau vitamin D udah ada dokter Cicoro Coimbra dari Basil yang pakarnya vitamin D udah menentukan bahwa dosis anak itu pokoknya 200 IU per kilogram berat badan per hari. Teman-teman gitu, anaknya beratnya berapa? Misalnya Ale 45 kali 200 berapa? Oke, coba kita kaliin ya. Coba kita kaliin. 9.000 ya? Iya benar. Nah, 9.000 boleh ya minimal. Ale udah pernah dicek belum? Kalau belum dicek kasih 10.000. Ale hitam kan? Ale, nggak sehitam aku. Jessa hitam. Anakku hitam, anakku anak bola. Dia 10.000 sehari. Dia sih sekarang minum yang 5.000 sih Mbak, sama kayak aku sih. Perlu di 10.000. Tapi ntar kapan-kapan cek aja ya. Ya, supaya lebih pasti. Nggak apa-apa 5.000 minimal kok. Kalau kita nggak tahu terus kita rada takut-takut, kita 5.000 aja. Kalau udah kena COVID, udah pasti dia defisiensi. Atau dia bisa aja nih kayak temanku ya, mungkin dia juga udah, ya nggak deh, aku paling lumayan kok. Ada temanku misalnya baru 60-70 tuh masih kena capek ya. Kan dia kerja dokternya Prodia. Tiap hari ada 300 orang COVID ya. Ya lama-lama kepapar, tapi udah sembuh. Dia sembuh 5 hari deh dia sembuh ya. Dengan itu, secara functional medicine, kita semua mainnya functional medicine lah. Sekarang ada ivermectin, boleh dikonsumsi. Nggak apa-apa, benar-benar nggak apa-apa. Karena itu obat cacing. Anyway, di tubuh kita ada cacing ya. Sekali-kali kita flush dengan obat cacing itu nggak apa-apa. Dan tidak ada efeknya. Tidak ada efek samping yang merugikan. Lebih merugikan minum Panadol daripada ivermectin. Oke. Ya, kalau untuk ininya dokter kayak zinc, magnesium dan kawan-kawan boleh sama nggak ya? Sama ya. Mungkin kalau anak-anak dia masih bisa dipertahankan, masih lebih bagus ya fungsinya kalau saya ngambil yang basic aja sih. Vitamin D udah pasti, vitamin C. Ya. Zinc tuh vital, zinc tuh iya. Zinc tuh bagus banget untuk pertumbuhan juga. Kemudian Jessa saya kasih magnesium karena dia makan sayurnya masih pilih-pilih.
Sama Ale juga sih. Jadi perlu ya magnesium 400 mg perlu. sehari ya. Nah, kalau lagi habis olahraga gitu kan sis kayak capek dia ototnya. Nah, untuk kita pelari atau penggemar olahraga, magnesium sangat membantu sekali untuk recovery otot. Oke. Siap. Jikalau demikian. Terima kasih Dokter Indi. Sama-sama. Lanjut dokter ke Susu pertanyaan berikutnya. Iya nih, Mbak kemarin Anggit. kan sempat viral banget ya, katanya sampai pada rebutan susu beruang karena bisa nyembuhin COVID, dan ternyata enggak ya dok ya, nggak benar ya, susu beruang tidak menyembuhkan COVID ya. Tapi ngaruh nggak sih dok sebenarnya, atau gimana nih dok? Kalau saya kan saya belajar functional medicine ya, terus ada food intolerance. Dari situ saya belajar bahwa 90% orang atau hampir semua orang itu intolerance terhadap susu sapi. Intolerance ya? Nah, susu beruang itu kan beruang tapi susu sapi kan? Betul. Jadi kalau dibilangin dok saya nggak usah minum susu sapi, nggak usah, kan masih banyak susu yang lain, nggak harus minum susu kok gitu untuk dapat kalsium. D3-nya aja bagusin, otomatis nanti absorpsi kalsiumnya pasti bagus, lihat aja. Terus kuat, bone mass-nya juga bagus. Kita kan dulu nggak tahu, makanya kan ilmu itu berkembang ya? terus. Oke. Jadi minum susu, padahal susu itu intolerance, jadinya banyak yang autoimun sekarang. Oke, nggak nerima badannya ya. Berarti Nggak nerima. kayak yang tadi dokter bilang, mendingan susu kalau misalkan susu yang kacang-kacangan ya dok ya? Ya. Yang kacang-kacangan. Oke dok, lanjut nih dok. Ada Mbak Maya nanya, mohon info dokter, pas awal-awal kita terkena COVID, biasanya diarahkan untuk makan yang banyak nih, biar imunnya naik. Nah, kalau dari informasi tadi, untuk meningkatkan imun kan ada yang dengan cara intermittent fasting ya dokter ya? Jadi yang sebaiknya nih kalau untuk kondisi awal pasien COVID gimana dok? Kondisi awal pasien COVID, dia istirahat, otomatis istirahat, tapi jangan tidak kena matahari dan sedikit berolahraga, tergantung. Dia tuh biarpun ini dia harus sesak, dia harus prone position ya kan, udah banyak kan beredar ya, itu benar karena tadi saya juga lagi share sama teman saya, jadi dia juga sambil mantau ada pasien COVID di rumah, begitu dia prone position, begitu tengkurap, saturasinya langsung naik dahsyat gitu loh. Ya memang nggak boleh panik sih, gitu. Kemudian kalau misalnya, susu beruang tadi udah dijawab ya. Ini makan banyak nggak benar sih. Kalau makan banyak terus banyaknya nasi goreng, junk food nggak. Itu dia memperburuk. Gula lagi nasi ya dok ya? Kalau mau makan sehat, bukan makan banyak, makan sehat. Oke. Makan sehat plus suplementasi. Kenapa kita perlu suplementasi? Kita kan nggak mungkin makan sebanyak-banyaknya. Belum COVID-nya kena ke lambung, mual. Kan macam-macam COVID-nya, bisa kena ke diare, bisa kena ke mual. Kalau udah kena ke mual gimana makannya ya? Kita supply dengan vitamin dan enzim pencernaan sih. Kalau pasien-pasien saya biasanya saya kirim enzim pencernaan, kemudian ada yang namanya beta-in HCl untuk netralisir keadaan asam lambung. Kan GERD itu bisa dua macam, bisa hiperasiditas, bisa dia kekurangan asam lambung. Jadi ada dua. Jadi kita kasih beta-in HCl untuk menetralisir itu. Nah, kalau intermittent fasting bagus. Jadi kalau saya anjurannya adalah intermittent fasting, yes. Intermittent fasting itu nggak susah kok. Kita terakhir makan jam 7 malam, terus kita istirahat ya, pasang istirahat, lampunya dimatiin. 14 jam aja. Jadi jam 9 dia udah sarapan. Sarapannya buah, sayur, salad, buah-buahan gitu ya. Susu yang tadi susu kacang-kacangan, ya. Saya takutnya kalau terus konsumsi susu dia intolerance, nanti kena nggak bagus juga, dan gulanya cenderung tinggi kalau susu sapi. Jadi intermittent fasting saya anjurin iya. Makanan bukan banyak, makan sehat. Kalau dia obesitas, no karbo dulu, karbo yang simple, maksud saya karbo simple tuh nasi putih, roti putih disingkirin, nggak boleh. Ganti aja shirataki atau beras merah atau beras hitam. Yang nggak bisa pisah sama nasi, ganti shirataki. Kemudian beras merah, beras hitam, boleh. Jadi karbohidrat boleh, tapi karbohidratnya kita cari karbohidrat yang kompleks. Sayuran itu udah mengandung karbohidrat loh. Ya, terus yang banyak serat-seratnya gitu. Jadi bukan makan banyak, ya oke, tapi makannya sehat. Makan banyak dikiriminnya tadi McDonald's, terus apalah, Koko Bento gitu ya. Sama aja bohong ya dok ya? Ya, terus makan Indomie anget-anget pakai telur, itu enak banget ya. Ya, sebenarnya emang sacrifice kok kita nih sekarang lagi disuruh sama Tuhan mungkin ya untuk bisa jangan aja mau makan yang manis.
tahu makanan yang mempunyai nilai untuk tubuhmu, kan kita udah dikasih badan, dijaga badannya. Gitu. Oke, lanjut dok. Tadi kan dokter juga sempat bilang kalau nasi sama tepung kan kurang baik ya dok ya untuk di badan kita ya. Nah, ada yang nanya soal serat nih dok. Kalau kebutuhan serat harian kita gimana tuh dok? Apa butuh juga suplemen serat kah? Atau mungkin bisa kita dapetin seratnya dari mana aja dok yang bagus? Nggak usah. Suplemen serat nggak usah. Serat dari makanan kita, makanya kita harus banyak mengkonsumsi. Kalau mau kok suplemen serat tapi yang fiber grass gitu boleh lah. Tapi jangan yang kayak yang sekarang beredar di Indonesia ya. Maksudnya benar-benar harus natural, non GMO yang harus ada kayak gitu-gitu. Atau ya udah makan aja sayur-sayuran yang banyak. Kalau mau ngejus boleh, tapi jangan yang cold press juice. Jadi jus benar sehingga ampasnya juga kita minum. Gitu, fiber. Kalau magnesiumnya cukup, dia pasti ke belakangnya PUB BAB-nya pasti bagus. Sama yang tadi dokter bilang juga ya, probiotik ngebantu juga pencernaan ya dokter ya? Iya. Dan suplemen probiotik. Probiotik tuh cari kan banyak ya di pasaran. Tahu Yakult? Yakult itu cuma satu bakterinya. Jadi jadi kurang saya anjurkan kalau cuma mau sekedar basa-basi aja sih nggak apa-apa sih. Tapi untuk menambah nilai yang baik untuk tubuh kita yang sehat sih kurang kalau Yakult. Dia banyak gula lagi ya. Manis. Iya, manis-manis. Bakterinya cuma satu, Lactobacillus acidophilus kan. Sedangkan kalau misalnya di tubuh kita sendiri tuh ada triliunan mikroorganisme. Jadi kita tuh cari paling enggak yang probiotik yang multi, yang banyak ya. Kalau di pasaran udah mulai yang ada yang 20 strain. Mungkin kalau di Indonesia masih susah. Ya 15 strain aja udah cukup. Kita mulai stabil aja itu, sekeluarga dah. Sekeluarga kasih. Anak kecil juga ada kok probiotik untuk anak. Atau ada probiotik, jadi probiotik cair seperti kombucha tadi juga membantu anak-anak, kasih aja. Kombucha ya? Kan banyak, ada yang bisa bikin sendiri, ada yang udah banyak kok yang kelas-kelas selama pandemi itu positifnya juga banyak sih sebenarnya. Oke, kalau gitu dokter, terima kasih jawaban-jawabannya. Teman-teman masih ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau misalkan masih ada yang mau nanya lagi, Mas Dian, kita masih ada ya waktu untuk bertanya ya? Aku mau dong. Ada. Bu Meli, boleh Bu Meli? Monggo Bu. Ya Mbak Meli. Hai Dokter Indi, apa kabar? Baik Mbak. Kenal ya. Salam kenal. Kayaknya mukanya familiar. Dokter, aku mau sharing atau mau tanya boleh ya? Iya, siap. Jadi 2 minggu yang lalu tuh kan aku kena positif nih dok. Terus tapi OTG judulnya. Jadi aku nggak ngerasain apa-apa dok, sama sekali nggak ada gejala apapun. Nah terus padahal pas lagi keluar hasil positif itu badan tuh lagi ngerasa fit dan seger banget. Nggak tahu kenapa itu bisa keluar hasil positif. Udah dicek 2 kali belum? Hah? 1 kali, karena habis itu udah nggak berani lagi keluar rumah dok, udah nggak berani lagi. Nah itu diceknya dalam rangka apa? Rutin aja? Ada 2 tante di kantor kita yang positif kan. Nah jadi terus the latest kita ketemu itu di kantor, kita ngobrol. Pakai masker kan? Pakai. Terus jangan lupain prokes ya makanya. Pasti. Nah udah gitu akhirnya PCR kan. Nah besokannya keluar hasilnya positif. Tapi CT-nya sih alhamdulillah masih bagus ya. Cuman bingungnya tuh nggak ada gejala apapun dok. Sama sekali nggak ada. Jadi kayak misalnya orang kata demam, batuk pilek. Janganlah, berarti lumayan lah. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Makanya bingung sampai mikir, ngomong sama si Tante Siska, ini kayaknya salah hasil deh nih, orang punya kali ini hasilnya gitu loh. Kalau mau make sure memang harus diulang, karena emang nggak pernah salah, ada salah. Iya, betul dok. Positif juga ada. Kalau mau make sure memang berapa hari lagi cek lagi. Abis itu nggak berani keluar dok. Bisa dipanggil udah di rumah aja. Akhirnya isoman lah tuh dok ya. Akhirnya isoman. Nah, terus menjaga supaya itu tetap stabil, artinya nggak bergejala. Akhirnya terus lebih banyak dihajar vitamin, VCO, madu, jahe, segala macam tuh dok akhirnya kan. Terus lebih aktif, jadi tanya Tante Siska, aku orang yang paling males olahraga, jujur. Udah dibujuk-bujuk, udah kayak apa, aku nggak pernah mau. Jadi yang rutin aku lakukan itu jalan pagi, jalan dari rumah ke pintu gerbang depan, gitu agak lumayan jarak, jadi bolak-balik.
Berapa ratus meter? 10 kali balik, nggak tahu lah tuh dok berapa ratus meter. Pokoknya hitungannya 10 kali balik dari rumah. Pokoknya nanti hitung aja. Nadinya Nah naik. iya, itu nggak pernah dicobain tuh dok. Pokoknya hitungnya udah 10 kali balik, udah dari itu tiap pagi. Nah semenjak kemarin keluar hasil positif itu jadi rajin bulu tangkis. Semua orang ngetawain termasuk Tante Siska. Jadi rajin bulu tangkis karena anak-anaknya pada ngajakin, ayo mah kita olahraga, mau olahraga. Jadi rajin dan itu jadi menambah semangat. Terus juga badannya jadi lebih enak dok gitu. Padahal ini udah sehat nih. Maksudnya badan kita emang nggak ada masalah gitu. Tapi semenjak rutin bulu tangkis pagi sore itu badan tuh jadi enak banget gitu dok. Nah terus itu berpengaruh banget loh. Untuk mood juga berpengaruh banget. Kalau udah mood gitu imun sistemnya keboost. Nah terus aku juga mau sharing dok. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi isoman, cuma satu kuncinya, hati, pikiran bahagia. Jangan stres, jangan panik. Karena itu aku ngerasain banget. Terus jadi rajin masak. Masaknya yang sehat ya? Sehat. Jadi bikin sayur bening, tumis, sedap. segala macem. Jadi rajin masak. Terus dapurnya setel musik ya, Dek. Itu jadi kayak healing yang bikin kita nggak stres gitu loh, Dok. Jadi setel musik sambil masak. Mungkin bisa dicoba teman-teman yang lagi pada isoman. Itu ngebantu banget. Gitu. Nah, terus kemarin terakhir nih, hari Senin, anakku positif nih, Dok, yang laki. Baru ya, baru kemarin? Baru kemarin Senin, tapi ini karena pakai antigen, aku belum berani PCR. Tapi habis itu aku kasih dia segala macam obat anak, segala macam panas. Terus dia cuma sehari doang dok, jadi kayak panasnya tinggi. Besok aku kasih langsung obat penurun panas anak. Itu bukan obat loh, ingat loh. Itu cuma kalau obat penurun panas itu bukan apa ya, bukan benerin penyebab loh. Hanya menekan gejala, ingat ya. Pada saat dia panas, aku kasih itu. Karena belum dites antigen, dok. Karena belum nih. Akhirnya pas Senin siang itu, aku inisiatif. Jangan-jangan ini nih, gitu. Karena udah 38 dari mamanya. hari, dok. Jadi aku inisiatif. Wah, mamanya. Aku inisiatif. Iya, gitu. Terus udah gitu, pasti itu, stripnya 2. Oh ya sudah. Tapi aku tenang, nggak panik gitu. Ya sudah, Bang. Yuk, sorenya dia ngajak olahraga dong, dok. Mah, yuk kita bulu tangkis. Hah, you sure? Nggak lemes, nggak apa? Enggak. Ya udah, akhirnya kita main bulu tangkis. Tapi itu cuma 1 hari doang, dok. Ke sininya, jadi Rabu, Kamis, sampai hari ini Jumat, he's okay now. Tapi waktu isolasi mandiri emang ketemu sama anak-anak kan mestinya nggak boleh? Enggak, aku mah bandel, dok. Jalan-jalan di rumah, dok. Nakal sih, makanya. Nggak apa-apa, ada bosen, dok. Iya, cuman ya harus siap-siap kalau memang di boost emang imun sistemnya pada jago, ya it's okay lah. Kita pede aja, emang benar kita pede nggak apa-apa. Cuman kan kalau misalnya sama orang lain janganlah, takutnya dia weak, kita kan nggak tahu. Enggak, aku nggak keluar rumah, paling kayak cuma bulu tangkis, tapi kan rumahku tuh sepi, dok. Maksudnya nggak pernah, jarang lah ada orangnya itu. Rumahku pokoknya sepi lah depannya gitu, jarang ada orang. Jadi maksudnya kayaknya kuncinya aku tahu Mbak Meli, ceria orangnya. Iya. Nah sih. Jangan panik, jadi mesti happy gitu loh, dok. Punya duit nggak punya duit, makan cuma tempe aja, udah happy aja. Itu aja. Tempe tuh enak loh. Iya. Udah itu aja, dok. Aku mau sharing itu buat teman-teman. Ya, thank you Mbak Meli, berguna sekali. Happy terus deh. Ya, thank you, dok. Makasih Bu Meli, sharingnya sehat-sehat terus ya Bu. Ya, thank you, you too. Iya. Ada pertanyaan dok terakhir kali ya Mas Dian, satu pertanyaan terakhir ya. Oke, satu pertanyaan terakhir dokter. Ini untuk vitamin C. Tadi kan banyak pilihan dok. Tapi kalau UC 1000 yang minuman kemasan vitamin C itu dokter atau Vitasimin, itu bisa dikonsider sebagai generic vitamin C kayak yang tadi dokter bilang nggak tuh dok? Enggak. Tadi saya sempat bilang clean label preferred ya. Coba lihat ada aditifnya apa aja balik botolnya. Si UC 1000 dan Vitasimin ya, karena bahasa-bahasa aneh ya. Bahasa kimia itu aditif nggak oke. Lebih ke curiga gula ya dok ya? Iya, UC 1000 itu enggak, itu minuman bergula. Itu cuman ya marketing. Aku sih nggak pernah nganjurin itu. Jangan. Gampang kok nyarinya. Vitamin C banyak banget ya. Banyak banget, ada misalnya merek-merek lokal juga ada Good Life, kemudian ada Natse punyanya Mega Life Science, ada yang vitamin C biasa lah banyak. Blackmores lah, kalau di Alpha juga ada tuh Blackmores. Ester C dok, Ester C boleh, tapi cari yang kalau bisa nggak ada kalsiumnya ya. Kalsium ya, ingat yang nggak ada kalsiumnya teman-teman. Lihat maksudnya kalau misalnya 500 berarti minumnya 2 ya. Karena 1000 ya minimal dok.
Jadi kita itu minimum kita nggak kemana-mana aja kita butuh 1.000. Apalagi kalau kita keluar rumah paparannya tinggi. Itu more than 1.000, 2.000, 3.000 gitu. Kalau penelitian ada, jadi kalau orang dengan kerja berat, maksudnya dia kerja aktif kan capek ya pikiran. Itu 3.000 miligram bisa lumayan bisa ke cover dalam waktu 24 jam. Jadi 3.000 miligram kalau capek banget. Kalau saya sendiri sih memang 3.000, 4.000 sih kalau paparannya tinggi dan sejuta vitamin yang lainnya. Maksudnya banyak banget gitu vitaminnya. Oke. Dokter, emang ada nih satu suplemen yang paling lengkap isinya semua ada gitu, Dok? Enggak, sorry enggak ada. Kalau multivitamin boleh dikonsumsi daripada tidak sama sekali loh ya. Tapi itu bukan pilihan saya. Tapi daripada tidak, boleh. Karena kecil-kecil isinya. Nggak kurang bermanfaat, tapi daripada tidak ya carilah multivitamin gitu. Tapi kalau mau aku banyak banget sih dulu emang itu basicnya ada magnesium, ada zinc, ini zaman COVID loh, maksudnya itu jadiin kebiasaan. Kalau memang lagi udah malas tapi pada saatnya ternyata COVID saya kena positif, ya itu yang saya bilang tadi boost. Ada sih tambahan satu lagi namanya N-acetylcysteine. Sekarang lagi hits. Itu mulai dari tahun lalu juga saya kasih ke pasien karena dia dalam dosis rendah itu namanya Fluimucil, teman-teman tahu pengencer dahak? Baru dengar kayaknya, Dok. Fluimucil, biasanya obat batuk ya. Tapi saya ngasihnya dalam bentuk generik N-acetylcysteine yang 600 mg. Nah, fungsinya adalah booster dari antioksidannya kita yang ada di dalam. Nah, kita punya antioksidan endogen yaitu glutathione. Kalau orang-orang demen kecantikan pasti tahu deh. Ntar putih ya pakai glutathione gitu ya. Tapi itu sebenarnya antioksidan yang kita sendiri produksi ada di dalam tubuh kita. Tapi karena pola hidup kita yang nggak baik, yang sedentary, males-malesan, terus makannya asal-asalan, terus stres, terus mainan sosmed, mungkin tadi tuh lihat detox sosmed, detox sosmed gitu ya. Lama-lama sih zat-zat yang bagus di dalam tubuh kita itu mengalami penurunan karena lifestyle yang jelek. Jadi kita tuh punya namanya koenzim Q10 di dalam tubuh kita. Dia bereaksi di sel. Kita kan punya sel banyak sekali. Di setiap sel itu ada pabrik selnya loh teman-teman, namanya mitokondria. Ya. Kita udah punya koenzim Q10, tapi karena penggunaan lifestyle yang jelek, kemudian penggunaan obat-obatan dari dokter yang terlalu banyak, obat mah, obat kolesterol, ternyata dia menimbulkan dampak yang negatif terhadap tubuh kita, sehingga produksi antioksidan kita sendiri turun. Tuh, makanya jadi kalau dikasih suplemen, nothing tulus, makan aja, supplementation natural. Dikasih obat, mikir. Penting itu ya yang harus diingat ya. Sekarang main, saya COVID, masuk aja antibiotik, oseltamivir, obat flu burung buat apa? Suplemen yang ditambah ya, Dok ya? Iya, gitu. Yang kita abus adalah vitamin D, masuk, use. C, istirahat. Rata-rata 3 hari aja udah sembuh. Seminggu ya, sampai gini. Nah, sebelum ada ivermectin, pasien-pasien tahun 2020 ya, yang semua tuh isolasi mandiri lah di rumah. Cuman itu, vitamin terus 5 hari PCR negatif, dia sehat. Itu rata-rata. Tapi memang mau usaha, jadi jauhin itu junk food dan enggak mau sembuh ya, itu zaman dulu COVID itu ya. Sekarang COVID-nya lebih parah lagi dalam arti waktu itu sempat orang-orang susah diatur, ya jadinya ya emang udah ada nggak ngerti ya, kayak kemarin teman saya di grup ya sis ada stable, tiba-tiba positif nggak tahu dari mana. Iya, banyak sekarang kasusnya. Nggak usah panik. Lakukan aja yang saya tadi bilang, suplementasinya hajar bleh aja ya, hajar aja. Kemudian kalau perlu, ya penting jangan panik. Semua orang rata-rata panik sih kalau nelpon saya. Gimana nih, gini gimana nih gitu kan ya. Ada yang bisa, ada Siska juga waktu itu. Terus saya paniknya tinggi 4 hari ya Mbak. Ya karena Siska waktu itu overloaded. Kurang tidur itu juga faktor yang sangat penting sekali. Cuman Siska doang yang demamnya 5 hari loh sis. Itu. Iya Mbak. Luar biasa.
Itu pentingnya istirahat tuh. Itu penting sekali istirahat. Jadi jadinya gejalanya hebat. Udah pernah cek SARS-CoV antibody belum Siska? Belum. Aku cek kali ya. Ya udah. Ininya ya. Cek aja. Saya mau tahu kemarin. Soalnya SARS-CoV antibody berpengaruh juga. Kita lihat kalau antioksidannya tinggi, dia mungkin jadi tinggi. Pembentukannya bagus. Oke. Mungkin dia langsung bereaksi kemarin begitu dimasukin vaksinnya itu. Jadinya 5 hari juga tuh, Mbak. Sampai panik ya. Baru kali ini ada 5 hari. Biasanya ada banyak sekali juga yang nggak demam loh. Paling pegel doang, katanya pegel. Iya, kayak suamiku juga nggak ada kipi sama sekali. Pegel juga enggak, dia baik-baik aja. Makanya sebel. Iya, masih pada lari loh besoknya 10 kilo. Iya, makanya. Ampun deh. Ya udah sehat semua ya, sehat semua. Ini Dok, ada pertanyaan lagi. mau tanya dong, Dok. Virus. Iya dok, ini menarik pembahasannya. Antivirus wajib nggak nih dok untuk pasien COVID? Saya mengizinkan lah boleh. Tapi kalau nggak dapet, ya kalau nggak dapet nggak apa-apa ya. Asal benar tadi yang boosting ya, vitamin D itu boosting, benar-benar boosting. Nanti balik lagi ke 10.000, itu boosting banget. Kalau misalnya obat virus, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Virus itu sebenarnya tidak perlu obat. Self-limiting disease. Ingat, virus itu penyakit yang akan sembuh dengan sendirinya dengan istirahat. Yang tadi dibilangin lah, tidur yang cukup, makanan yang baik bergizi, vitamin dan mineral. Namanya self-limiting. Jadi nggak ada obat. Itu obat flu burung kan? Iya. Mas Jadi Dian? kalau antivirus wajib atau enggak, kalau enggak pede ya boleh. Antibiotik nggak usah ya, antibiotik nggak usah. Kecuali dia Antibiotik yang nggak usah ya dok ya? Berkelanjutan. Nah, nggak usah. Ada pneumonia berkelanjutan. Nih, ada nih. COVID itu biasanya 7 hari. Setelah 7 hari ada yang namanya hipersensitivitas. Itu karena ada KIPI, mungkin biasanya ada komorbid itu. Di mana udah Dokter? Apa tadi? Intoleransi terhadap si COVID. Ya. Tadi unstable dokter. Oke. Apa yang perlu diulang? Nggak tahu sih tadi unstable-nya di mana. Tadi unstable dokter. Jadi 7 hari setelah COVID dokter, putus di situ. Banyak sekali kasus. 7 hari sebenarnya PCR-nya sudah negatif, tapi gejalanya berat. Itu biasanya pasien-pasien di rumah sakit, terus di ICU yang perlu udah dengan obat-obatan yang berat, itu biasanya reaksinya justru COVID-nya udah negatif, tapi ada reaksi hipersensitivitas terhadap si COVID tadi yang sudah meninggalkan sisa. Jadi udah menimbulkan gejala sisa. Si COVID-nya udah pergi, tapi reaksinya masih berlanjut. Itu tadi. Ya itu pesannya supaya mudah-mudahan kita semua sehat, nggak terkena COVID. Jadi senjatai dengan tadi ya, hidup sehat tadi, suplementasi. Sama sekali tidak akan melukai, tidak akan merusak suplementasi itu. Noted dokter. Mas Dian masih mau nanya atau udah? Cukup? Oke. Dokter, terima kasih banyak penjelasannya. Baru tahu sekarang untuk COVID ternyata suplemen yang harus diminumnya apa aja. Terima kasih banyak dokter untuk ilmu-ilmu yang dibaginya. Teman-teman juga sekarang udah mulai paham perbedaan vitamin C yang beneran vitamin C, susu beruang yang sebenarnya adalah susu sapi ya dokter ya. Kuncinya harus dijaga imunnya. Cara ngejaga imunnya, jangan lupa air putih yang banyak, rokok, alkohol kurangi dulu kalau kondisi kayak gini. Makanan dibuang bahkan ya dok, di-cut alkohol sama ngerokoknya. Terus makanan yang mengandung gula juga, tadi dokter bilang vitamin D-nya ditambah, terus magnesium dan yang lain-lainnya. Pokoknya suplemen untuk menjaga imunitas tubuh kita biar kita sehat-sehat terus ya dokter ya. Amin. Ya. Amin. Teman-teman yang lain ada yang mau nambahin lagi atau sudah cukup? Dokter ada yang mau ditambahkan? Sementara udah ya, tadi udah semua kan? Udah semua. Dok, kalau misalkan ada teman-teman yang mau nanya, bisa kontak dokter atau gimana, ada email atau gimana, nanti boleh tanya kali ya dok ya? Boleh, di email
Boleh nanti dijawab. Boleh, nanti emailnya bisa dibagi mungkin ya dokter ya. Siapa tahu masih ada teman-teman yang penasaran atau gimana, tapi yang pasti. Saya ketik aja deh. Boleh. Saya, bentar. Email saya itranggono@gmail.com. Tuh, teman-teman dicatat emailnya dokter Indi, itranggono@gmail.com. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nanya, ingat jangan panik kalau tiba-tiba hasilnya positif, tapi mudah-mudahan nggak ada yang positif ya. Udah cukup ya, Bu Siska, dokter semua udah cukup ya, teman-teman kita. Oke, kalau gitu dokter Indi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak waktunya dokter. Sehat-sehat selalu ya dokter ya. Thank you. Terima kasih juga. Foto dulu, Kay. Oh iya, boleh foto dulu dokter, kita foto dulu yuk. Yuk. Teman-teman kameranya Kameranya dinyalain ya. yuk. Wah, rame nih. Oke, udah nyala. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Thank you dokter, thank you teman-teman di Asia. Terima kasih. Teman-teman di Asia sehat-sehat terus ya. Sehat terus semuanya. Bye. Dadah, thank you. Plok. Thank you guys.